Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu jurnal tentang kemajuan aplikasi komposit matriks logam aluminium. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Satrio Utomo, saya mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana Bekasi angkatan 2019-2020. Sebelumnya silakan klik tombol like dan subscribe. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Studi tentang Kemajuan dalam Peluang Aplikasi Komposit Matriks Logam Aluminium. Di sini ada ruang lingkup jurnal ya, bisa dilihat sendiri. Judul jurnal Studi tentang Kemajuan dalam Peluang Aplikasi Komposit Matriks Logam Aluminium. Penulisnya ada Arun Kumar Sarma, Rakesh Bandari, Amit Aherwar, kemudian ada Rutarima Sauskin, kemudian Kamelia Pinka Bretotin. Tahun terbit jurnal 13 Maret 2020. Link jurnal bisa dilihat di bawah ini. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang penulisan jurnal. Latar belakang. Pencarian bahan baku dan canggih selalu menjadi subjek penting untuk persyaratan teknologi kontemporer dan untuk membuat produk dengan biaya optimal yang merupakan permintaan dasar konsumen. Bahan-bahan baru terus diteliti dan dikembangkan serta sifat-sifat bahan ditingkatkan sejalan dengan ditingkatkan teknologi yang ada untuk memenuhi standar keselamatan dan operasional. Komposit telah dikembangkan terus-menerus dari tahap awal hingga tahap lanjut. Kebutuhan dan konsumsi komposit matriks logam MMC terus meningkat di seluruh dunia dengan waktu karena aplikasi yang tinggi. Jadi para produsen di sini umumnya membutuhkan bahan yang ringan, kemudian kekuatan sedang dan biaya yang lebih sedikit. Bagi mereka komposit ada aluminium atau ALMMC adalah aset. ALMMC untuk banyak aplikasi teknik dipandang sebagai bahan potensial generasi baru. ALMMC menawarkan janji besar untuk memproduksi komposit dengan properti yang diperlukan untuk aplikasi tertentu dengan berbagai macam bahan penguat. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari jurnal ini akan membahas seberapa besar kemajuan aplikasi dari material aluminium metal matrix komposit atau ALMMC. Tujuan penulisan. Pertama, mengetahui apa itu material komposit. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis bahan komposit. Yang ketiga, mengamati produksi, sifat-sifat mekanik aluminium dan kekerasannya. Dan yang keempat, mengamati kemajuan peluang aplikasi dari aluminium metal matrix komposit atau ALMMC. Teori dasar isi jurnal. Bahan komposit. Material komposit adalah material yang terdiri dari dua atau bahkan lebih elemen dengan sifat fisik, kimia, dan mekanik yang berbeda dan secara kimia berbeda satu sama lain, namun memperlihatkan sifat material tunggal. Bahan komposit semakin banyak digunakan dalam aplikasi industri karena berbagai alasan. Di antaranya adalah kekuatan tinggi, sifat thermal yang sangat baik, dan sifat mekanik yang luar biasa seperti ketangguhan patah, keausan, dan ketahanan terhadap korosi. Biasanya, material komposit dihasilkan melalui distribusi satu atau lebih fase diskontinu yang umumnya disebut sebagai bahan penguat atau yang biasanya disebut matriks. Jenis-jenis bahan komposit. Bahan komposit ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis berdasarkan berbagai jenis bahan yang digunakan sebagai matriks. Dalam komposit dapat dibagi menjadi tiga jenis utama yaitu pertama ada komposit matriks polimer atau PMC, yang kedua ada komposit matriks keramik atau CMCS, dan yang ketiga ada komposit matriks logam atau MMC. Diproduksi dengan penambahan tulangan ke dalam bahan-bahan ini. Di sini metode riset. Metode riset jurnal. Penelitian di bidang material komposit matriks aluminium dimulai pada pertengahan abad ke-20.
Beberapa tahun terakhir hingga saat ini, baik penelitian teoritis maupun teknis dilakukan di seluruh dunia. Negara-negara telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan material ini. Ini adalah bahan komposit yang paling banyak dipelajari, diteliti, umum, dan penting dalam komposit matriks logam. Jadi metode riset dari jurnal ini adalah menggunakan penelitian teoritis dan juga teknis. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari metal matriks komposit ya, tapi yang berbasis logam. Pertama ada metal matriks komposit atau MMC. MMC paling sering digunakan dalam aplikasi industri karena keunggulan mereka dalam perbandingan PMC dan MMC. Dibandingkan dengan PMC, MMC memiliki banyak sifat fisik mekanis yang sangat baik yang tidak ditemukan dalam komposit matriks polimer seperti kekuatan dan kekakuannya yang tinggi, ketahanan aus, stabilitas dimensi, kapasitas untuk bertahan pada suhu yang lebih tinggi, kemudian konduktivitas termal dan listrik yang sangat baik. MMC memperoleh tempat yang luar biasa dalam penelitian dan aplikasi teknologi tinggi dan pengembangan pertama hingga saat ini dan telah menunjukkan potensi besar dalam aerospace, otomotif, aplikasi militer, instrumen elektronik, dan industri lainnya. Kemudian ini adalah aluminium metal matrix composite, bisa dilihat gambarnya. Ini masih dalam bentuk biji aluminium ya. Aluminium ini adalah salah satu logam yang paling populer dan umum. Aluminium mudah ditangani, ringan, dan memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik, kekuatan tinggi, serta manufaktur ekonomis yang dimungkinkan melalui banyak metode produksi. Jadi banyak dari perusahaan itu sudah menggunakan material ini ya, apalagi khususnya industri otomotif. Dan perusahaan saya sendiri juga menggunakannya. Aplikasi pemrosesan dan komersial yang sukses dari aluminium dimulai pada abad ke-19. Kemudian di sini ada pengumpulan data-datanya. Grafik produksi aluminium. Produksi aluminium primer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir yang ditunjukkan pada gambar 1. Untuk membuat grafik ini, data dikumpulkan dari situs web Lembaga Aluminium Internasional, Britania Raya. Aluminium memiliki kekuatan spesifik yang tinggi, tetapi performa pada suhu tinggi tidak memuaskan karena suhu lelehnya rendah. Ia memiliki sifat termal dan listrik yang sangat baik, tetapi kekerasannya rendah dan ketahanan aus yang sangat rendah. Aluminium dan paduannya paling banyak digunakan sebagai bahan matriks dalam pembuatan MMC. Bisa dilihat di sini ada grafik produksi aluminium per tahunnya ya. Dari tahun 2009 sampai 2019, produksi tertingginya itu pada tahun 2019 sekitar 60.000 ton. Ya, di sini saya akan menjelaskan grafik sifat-sifat mekanik aluminium. Di sebelah kiri ini ada grafik mechanical properties atau sifat-sifat mekanik. Di sini ada dalam satuan MPa ya. Gambar 2 ini menunjukkan perbandingan nilai kekuatan geser, kekuatan yield, dan nilai kekuatan tarik dari paduan aluminium tempa anil. Jadi di sini campurannya macam-macam ya, dari 1100 sampai 7075. Tapi dari setiap campuran ini yang menunjukkan hasil paling terbaik itu di 5086. Kemudian yang sebelah kanan ini pada gambar 3 ini adalah perbandingan nilai kekerasan dari paduan aluminium tempa atau anil. Di sini juga menunjukkan campuran pada 5086 itu menunjukkan yang paling terbaik ya. Dia kekerasannya sampai 70 Hb. Grafik kekerasan aluminium. Sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari grafik kekerasan. Dalam pembuatan bahan komposit, aluminium memiliki banyak karakteristik, termasuk ringan, kepadatan rendah, dan mudah diproses. ALMMC memiliki karakteristik unggul seperti bahan komposit lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, aluminium telah berubah menjadi salah satu bahan yang sering digunakan dalam komposit matriks logam. Studi menunjukkan bahwa ALMMC adalah pengganti penting untuk kinerja yang lebih baik dan umur yang lebih lama dibandingkan dengan logam konvensional lainnya. Hasil penelitian. Ya, dari penelitian tadi bisa disimpulkan ya bahwa aplikasi ALMMC ini sudah banyak diterapkan di berbagai industri. Karena kekuatan yang tinggi, biaya rendah, dan berat, ALMMC berpotensi menjadi bahan yang populer di banyak aplikasi industri dan bidang otomotif.
ALMMC memiliki karakteristik yang baik dalam perbandingan bahan tradisional yang meliputi sifat mekanik yang sangat baik dan memiliki aplikasi yang sangat luas. Dan dalam industri penerbangan, mekanik, listrik, otomotif, elektronik, dan transportasi. Area aplikasi yang berbeda dari ALMMC ditunjukkan pada gambar 4. Bisa dilihat sendiri ya, aplikasi yang berbeda dari ALMMC ini sudah diterapkan di banyak berbagai bidang. Yang pertama, saya akan menjelaskan aplikasi dari ALMMC ini di industri otomotif. Sebagian besar komposit matriks logam saat ini difokuskan pada aluminium dan paduannya. Untuk aplikasi otomotif, sebagian besar aplikasinya itu ada di bagian-bagian seperti mesin, piston, batang penghubung, dan pin piston. MMC biasanya digunakan untuk mengurangi massa komponen bolak-balik dalam pembuatan mesin otomotif dan karenanya mengurangi kebisingan dan getaran. Faktor utama untuk lainnya seperti titanium dan magnesium adalah ringan dan berbiaya rendah. Pabrikan otomotif terkemuka mulai menggunakan ALMMC secara komersial karena ketahanan aus yang ditingkatkan, sifat thermal yang kuat, ringan, dan tidak mahal. MMC digunakan dalam pembuatan katup dan kaliper rem. Meluasnya penggunaan aluminium dalam paduan otomotif membuatnya banyak sekali digunakan ya. Kemudian di sini aplikasi dalam piston dan batang penghubung. Jadi piston ini bekerja pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi di dalam silinder sehingga bahan yang digunakan untuk keduanya harus memiliki konduktivitas thermal yang tinggi dan ketahanan yang tinggi untuk dipakai. Nah, ALMMC ini dapat digunakan untuk ini dan memberikan kualitas luar biasa dan biaya yang kompetitif, dan pengurangan bobot piston juga dimungkinkan. Penggunaan ALMMC di blok mesin memungkinkan engine mencapai suhu pengoperasian lebih cepat dan memberikan ketahanan aus yang unggul dan penurunan bobot. Kemudian di rem dan chassis. Rem cakram dan kaliper rem otomotif adalah area di mana pengurangan berat yang cukup besar dapat dicapai. Untuk menurunkan biaya dan memaksimalkan kemampuan mesin yang umumnya digunakan ALMMC yang diperkuat keramik digunakan dalam pengereman cakram kereta berkecepatan tinggi dan dalam sistem pengereman mobil balap. Untuk pembuatan cakram rem dan pipa, metode pengecatan khusus digunakan. Kemudian ada di dalam transportasi kereta api dan laut. ALMMC digunakan dalam pembuatan mobil rel. Untuk mengurangi berat, aluminium masih merupakan bahan yang sangat baik untuk mobil kereta api karena ringan, sangat tahan terhadap korosi. Transportasi laut juga telah diubah dalam penggunaan paduan aluminium dan kompositnya. Penggunaan bahan-bahan ini memungkinkan peningkatan kecepatan, ukuran, dan efisiensi bahan bakar kapal serta kapal. Aplikasi luar angkasa dan pesawat terbang. Industri kedirgantaraan telah berkembang pesat. Sifat-sifat spesifik dari bahan telah dibuat semakin banyak menuntut. ALMMC memiliki beragam aplikasi ruang angkasa. Di ruang, karena kondisi lingkungan yang akut, bahan canggih dengan karakteristik baik yang meliputi koefisien ekspansi termal rendah atau CTE tinggi, struktur stabil dimensi, kekakuan spesifik yang baik dan ringan diperlukan. Jelas dalam orbit dekat bumi, fenomena seperti ruang hampa udara, radiasi seperti thermal function secara alami ditemukan dan ditemui oleh pesawat ruang angkasa. Aluminium komposit memiliki keunggulan khusus sehingga dapat digunakan secara umum di industri kedirgantaraan udara dan militer. Bisa dilihat pada gambar ini salah satu macam-macam ya aplikasi bahan aluminium metal matrix pada pesawat terbang ya. Kemudian di industri konstruksi dan bangunan. Di sektor bangunan dan konstruksi, ALMMC banyak digunakan. Dua keuntungan utama menggunakan aluminium adalah kekuatan dan keringanannya. Seiring waktu, aluminium telah diuji sebagai bahan penting karena aluminium dan juga paduannya dapat didaur ulang dan strukturnya modern. Sebagian besar aluminium yang digunakan terbuat dari produk daur ulang. ALMMC canggih dapat meningkatkan kapasitas struktur bangunan. Kemudian ini di sektor industri elektronik dan listrik. Bahan yang ideal untuk aplikasi listrik dan elektronik harus memiliki sifat termomekanis dan memiliki sifat termofisik dengan perpindahan panas yang maksimum, dikombinasikan dengan distorsi thermal minimal.
Kemajuan komposit matriks logam yang memiliki konduktivitas termal atau CT tinggi dan koefisien ekspansi termal rendah atau CTI adalah salah satu perkembangan terbaru dalam material baru dan menjadi kunci untuk menyelesaikan perbedaan panas yang cepat dan masalah pembuangan panas pada perangkat elektronik. Kemudian di sini ada juga aplikasinya dalam olahraga dan juga rekreasi. Untuk membuat peralatan olahraga, produk dibuat dari campuran bahan yang menggabungkan plastik, keramik, polimer, dan teknik fabrikasi yang berbeda sesuai dengan bentuk dan desain peralatan yang diinginkan. Aluminium komposit matriks logam sangat digunakan sebagai bahan untuk membuat produk dengan tujuan olahraga. Dalam banyak bentuk produk olahraga, penggunaan MMC telah diterapkan. Penggunaan AL-MMC untuk peralatan olahraga terus meningkat karena biaya rendah dan juga bobotnya yang ringan. Pada aplikasi pertahanan, dalam konvensional senjata, komposit bahan mungkin akan digunakan dalam jumlah besar. Serat komposit aluminium yang diperkuat adalah salah satu komposit yang paling banyak digunakan dalam pembuatan senjata karena kinerjanya yang baik secara keseluruhan. AL-MMC mulai digunakan di bagian-bagian penting rudal yang sebelumnya dibuat oleh berilium. Keuntungan MMC termasuk biaya yang lebih rendah dan menghindari masalah toksitas terkait dengan berilium. Elemen-elemen penting yang diproduksi oleh MMC adalah sirip senjata yang diarahkan karena kekakuannya yang kuat. Ini membantu meningkatkan akurasi senjata. Kesimpulan, kemajuan bertahap dalam teknologi pembuatan bahan memungkinkan MMC ringan untuk berbagai aplikasi dengan biaya lebih rendah, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi. Aluminium dan paduannya adalah salah satu bahan yang paling diinginkan dengan karakteristik yang dapat memberikan sebagian besar persyaratan ini dan sering menunjukkan fitur tribologis mekanik yang wajar ketika digunakan sebagai bahan matriks dalam AL-MMC dan SiC. Dan juga aluminium 203 adalah bahan yang umumnya untuk penguatan. Saran, berdasarkan isi jurnal ini menurut saya semua sudah cukup lengkap. Hanya saja kurangnya gambar-gambar mengenai material matriks komposit ini supaya pembaca itu lebih mengetahui bagaimana sih bentuk material aluminium ini. Penutup, materi yang berhubungan. Penjelasan isi jurnal ini sesuai dengan perkuliahan pertemuan ke-10 di mana modul 10 ini membahas mengenai komposit. Komposit matriks logam aluminium merupakan salah satu klasifikasi material komposit yang didasarkan pada matriks. Metal matriks komposit atau MMC meliputi campuran keramik dan logam serta karbida semen dan semet lainnya, dan juga aluminium atau magnesium yang diperkuat oleh serat yang kuat atau kekokohan tinggi. Pendapat saya mengenai jurnal ini sangat bermanfaat ya, karena isi jurnal ini tuh membahas tentang definisi, sifat, karakteristik, dan aplikasi yang luas dari bahan aluminium metal matriks komposit atau AL-MMC. Karena AL-MMC ini merupakan salah satu material yang mudah ditangani, kemudian ringan, dan memiliki ketahanan terhadap korozisi yang baik. Kemudian kekuatan tinggi serta manufaktur ekonomis yang dimungkinkan ternyata banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang industri seperti otomotif, transportasi, kereta api dan laut, luar angkasa dan pesawat terbang, konstruksi dan bangunan, kemudian elektronik dan listrik serta pertahanan. MMC ini terus dikembangkan untuk mendapatkan karakteristik mekanik dan tribologis baik dengan ringan berdasarkan spesifikasi dan persyaratan aplikasi. Ya, jadi bisa disimpulkan sendiri ya bahwa aluminium ini banyak sekali ya aplikasinya dalam berbagai bidang. Di perusahaan saya sendiri juga banyak menggunakannya. Di industri otomotif itu banyak sekali digunakan karena material ini sangat mudah dicari, sangat mudah dibuat juga ya. Ya mungkin itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.